Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju pos 5 sekaligus ke Argo Dalam. Kira-kira akan memakan waktu sekitar 1 jam. Alhamdulillah, kita sekarang udah sampai di base campnya Mbok Iem. Alhamdulillah, kita sudah berada di dalam tenda setelah melakukan perjalanan dari pagi setengah 8 sampai jam 6 sore. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Di sini kita ingin nge-review sedikit mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Nah, tadi pagi itu alhamdulillah kita komplit ya, dari 9 orang dan sampai pun 9 orang dan banyak juga peristiwa-peristiwa sehingga memang perjalanan itu agak terlambat mungkin. Karena perkiraannya kira-kira 8 jam sampai awalnya. Nah, buat teman-teman juga harus tahu. Jadi buat ke Gunung Lawu itu ada tiga jalur. Yang pertama Candi Ceto, kedua Cemoro Sewu, tetangganya Cemoro Kandang. Nah, kebetulan awalnya kita mengira Cemoro Sewu itu ditutup, ternyata dibuka. Yang pada akhirnya kita melakukan perjalanan melalui Cemoro Kandang. Nah, dari ketiga jalur itu saya baru 2 kali mencoba 2 jalur, yaitu Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Sumpah perbandingannya luar biasa. Jauh Pak. Cemoro Sewu memang agak ekstrim juga, dari pos 1 sampai ke puncak tangga Pak. Kebanyakan tangga. Kebanyakan tangga. Wah, pokoknya orang buat lu yang sering anjir udah mampus leklok. Leklok. Cuman enak, enggak kayak Cemoro Kandang. Cemoro Kandang udah landai, banyak nanjaknya, banyak hutannya, banyak lama itu soalnya. Parah Pak. Nah, selama perjalanan nih, selain trek yang begitu luar biasa, Mang Udin, ada keluhan lain enggak kira-kira Selain trek, entah itu kalau hal-hal yang lain gitu? Sebenarnya saya berangkat ke Lawu itu pertama karena penasaran saja. Karena saya banyak lihat video-video yang mereview Lawu itu pasti dikaitkannya dengan hal-hal yang mistis dan lain sebagainya gitu. Dan ya bukan mau membuktikan atau apa ya, tapi karena saya belum pernah kesini jadi ya ini pengalaman baru. Walaupun kata orang ya Lawu itu umumnya udah ya, yang mendaki itu bukan hanya pendaki gitu, tapi banyak juga masyarakat di sini untuk melakukan pengajian dan lain sebagainya. Dan memang di Lawu ini juga di pos 5 sekarang deh. Kita bukan Argo. Oh, di tempat ini yang pokoknya tempat yang banyak boyem lah. Yang ketinggiannya 3100 mdpl sekian itu udah banyak warung gitu kan. Itu menandakan bahwasanya yang datang ke sini itu bukan hanya pendaki gitu, tapi masyarakat sekitar juga ya suka ke sini untuk melakukan berbagai hal, ritual-ritual gitu. Dan saya ya mungkin terdorong untuk melakukan perjalanan yang agak sedikit berbeda. Karena walaupun gunung-gunung yang lain itu walaupun ada mistisnya tapi tidak sehebat di Lawu gitu. Keren memang Lawu. Ya cerita horor yang di Lawu itu banyak sekali tuh banyak juga yang suka yang nontonnya gitu, termasuk saya. Jadi saya kesini. Tapi Mang, saya entah itu sugesti atau apanya,
Jadi pas dari trek dari pos berapa ya, dari pos 2 ke 3 entah 2 ke 3 kalau nggak salah, dari pos 2 ke 3 via Cemoro Kandang. Jadi kan si carrier itu nggak dikasih rain cover. Nah ada Ya. tali di atasnya, pas sekali ini nyangkut ke dahan udah Nggak lewat, udah lewat. Nah cuman udah lewat itu loh. Gimana maksudnya? Jadi ya gimana Seolah-olah ya? ada yang Nah menahan itulah. gitu. Jadi memang si carriernya memang sugesti jeung kerasa deh, kerasa. Jadi asa nu menarik gitu. Jadi si carrier teh nu tadina biasana agak condong ke depan, ya agak ke belakang gitu. Aya hawa-hawa nu lain gitu. Tapi entahlah ya. Entahlah, ini nggak mau sombral. Sumpah nggak mau sombral. Tapi secara kepercayaan kita tidak Enggak lah. tidak begitu cuman- mempercayai hal demikian gitu. Ya percaya Maksudnya kembali ke diri masing-masing gitu ya. Nah, kalau mau selain dari itu ada lagi nggak? mungkin karena kedua ketinggiannya gitu, karena ya Lawu di atas 3000 mdpl dan itu ya salah satu gunung yang paling yang paling menantang dalam hal entah itu rasa hawa dinginnya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu target yang tinggi itu ya pasti lebih diprioritaskan Lebih daripada ekstrim. yang rendah gitu. Ini lebih Walaupun menantang. yang rendah itu bukan berarti enteng dan lain sebagainya gitu, Betul. tapi tetap yang tinggi lebih menantang gitu aja. Nah, kemudian buat teman-teman juga yang ingin mencoba mendaki via Cemoro Kandang, saya sedikit menenangkan keadaan. Selain dari jalan yang agak panjang, kemudian Rumit. disebut terjal ya terjal, terus disebut bala ya bala. Bayangin aja coba rumput liar liar begitu ilalang. tinggi, lalang, terus ditambah pohon-pohon, batu-batuan, pokoknya selain itu ditambah lagi kondisi cuaca yang nggak stabil. Jadi kita itu dari puncak itu dari pos 2 ke 3 itu full kena kabut. Ya, dingin. Kena kabut. Jadi kalau kabutnya itu naik turun sehingga jalur itu kadang nggak kelihatan. Nah buat teman-teman kalau misalkan mendaki entah itu mau di Lawu via Cemoro Kandang atau di gunung yang lain, diusahakan kalau misalkan turun kabut terus jalur nggak kelihatan, jangan maksain dulu naik. Jadi kalau misalkan tuh kabut turun jalur nggak kelihatan, mending stop dulu, istirahat sampai kabutnya turun, jalur kelihatan lagi baru lanjut. Soalnya kalau misalkan salah ambil jalur, itu bahaya banget. Mungkin itu kita juga udah lelah, ingin istirahat. Besok insya Allah kita Puncak. Lanjut. summit langsung ke puncak. Rencananya kita summit jam habis subuh, Kalau ya 5:30. Itu juga kalau nggak kesiangan. Kalau kesiangan ya gimana lagi? gimana lagi, santuy Yang penting gitu mah, sampai puncak. santuy dah ya gitu mah. Jadi ingat, jangan meninggalkan apapun selain jejak, jangan membunuh apapun selain waktu, jangan mengambil apapun kecuali gambar. Quotes dari para pendaki. Terima kasih. Bye bye. Nah, jam segini kita baru summit, jam sekitar jam 5:30. Suhunya sekitar 3 derajat tapi bohong. nah, itu sekitar 3 derajatan tapi bohong, lumayan dingin. Malam alhamdulillah kita sudah bertemu sama Bu Iem, orang yang dirindukan. Ternyata orangnya judes, Bener, galak, segapun. disergapku monyet. Tapi ya mungkin karena faktor cuaca, karena alamnya juga dingin, jadi Bu Iem berusaha untuk menyatu bersama alam. Oke, kita ketemu di puncak.